Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 2010 3011 012, Prodi Teknik Mesin kelas A1 Universitas Wahid Hasyim Kota Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal PAI dari Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. Nomor 1. Bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya? Jelaskan dengan dalil ayat atau rujukan kitab fikih. Pendapat ini diungkapkan dalam buku yang berjudul Al-Azharul Kabir. Dalam buku ini disebutkan bahwa tahajud merupakan istilah untuk sholat yang dikerjakan sebelum tidur. Karena itu, jika sholat tahajud dikerjakan sebelum tidur, maka sholat tersebut tidak dapat disebut sholat tahajud. Dari dasar pendapat ini adalah hadis riwayat Qasair bin Abbas dari sahabat Al-Hajj bin Amr radhiyallahu anhu, di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Kemudian sholat setelah tidur itulah sholatnya Rasulullah. 2. Bagaimana hukum mengkodok sholat sunnah? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis atau rujukan kitab fikih. Jawab, menurut Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW selalu mengkodok sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan melakukan setelah sholat zuhur. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa Rasul tidak pernah melewati sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, walaupun beliau tidak dapat mengerjakan. Rasul mengkodoknya di waktu yang lain. Nomor 3. Bagaimana nominal pendapat per bulan orang yang terkena wajib zakat profesi? Jelaskan dengan contoh. Jawaban, hasil profesi dikategorikan sebagai harta wajib zakat berdasarkan kias analogi atas kemiripan sabah terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni nomor 1, model memperoleh harta penghasilan profesi mirip dengan panen hasil pertanian, sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab 635 kilo gabah kering giling setara dengan 522 kilo beras, dan waktu pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta simpanan atau kekayaan berdasarkan kadar zakat yang dibayar 2,5%. Sehingga apabila hasil profesi seorang telah memenuhi wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya. Seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil, penghasilan per bulannya 5 juta, pendapatan gaji per bulan 5 juta, nisab 525 kilo beras 7.000, relatif 3.656.000. Rumus zakat 2,5% besar gaji per bulan. Zakat yang harus ditunaikan adalah 125.000. Jika tak ingin zakat profesi dikeluarkan setiap bulan, kamu dapat mengakumulasikannya di dalam 1 tahun. Caranya adalah jumlah pendapatan gaji berikut, bonus dan lainnya dikali 1 tahun. Kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi 5 juta dikali 13, 65 juta. Zakat yang harus ditunaikan adalah zakat 125.000. Jika tak ingin zakat dikeluarkan setiap hari, jumlah zakatnya 2,5%, 65 juta sama dengan 1.625.000. Kemudian nomor 4. Apakah penghasilan dari budaya peternakan lebah madu dikenai wajib zakat? Jelaskan dan mengulang. Jawab, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya hadis yang menyatakan
Sesungguhnya pada madu terdapat zakat 10% dari hasilnya, merupakan hadis yang lain dan dalam hadis yang lain yang menyatakan tidak dipungut zakat sebesar 10% seandainya juga lemah, kecuali hadis dengan sanad dari Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, menurut pendapatku Al-Baihaqi, pada madu tidak wajib zakat karena sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi dan ajar sahabat itu harus bersifat tetap dalam menyatakan hukum terkait dengan persoalan, sehingga seolah berkesan bahwa zakat pada madu adalah yang dimaafkan. Nomor 5, bagaimana hukumnya puasa mutih? Jelaskan dengan dalil atau hadis atau rujukan kitab fikih. Jawab, puasa mutih masih memperoleh makan dan minum walaupun hanya sebatas air putih dan nasi. Sedangkan dalam Islam itu adalah hal yang membatalkan puasa dalam ritual. Puasa mutih juga tidak terdapat larangan untuk melakukan hubungan suami istri. Padahal dalam Islam itu adalah hal membatalkan puasa, maka jelas puasa mutih ini adalah suatu yang jauh dari syariat, menyelisih sunnah, termasuk kebidahan yang nyata. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, ini perkara agama yang tidak ada alasannya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari 2697. Kemudian nomor 6, apakah menggunakan tetes mata membatalkan puasa? Jelaskan dengan dalil atau rujukan kitab fikih. Jawab, hal tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa meski seandainya obat terasa sampai tenggorokan. Khusus meneteskannya obat tetes mata ini sesuai dianalogikan dengan personal ikhtiar. Demikianlah yang dapat saya jawab dari pertanyaan Bapak tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.